pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Lama banget ya nggak touring. Terakhir touring panjang itu di Lebaran 2025. Dan sekarang itu tanggal hari Sabtu 20 Desember 2025. Jadi saya akan menjalankan ritual tahunan, yaitu touring akhir tahun. Nah, tahun ini memang agak jarang touring teman-teman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena 2025 ini saya kembali studi lanjut ya, ambil studi magister. Jadi jadwalnya agak repot tuh ya. Dan sekarang posisi jam 3:53, ada di Daan Mogot, ruas dari Pesaki sampai dengan Rawabuaya. Kalau perjalanan touring-touring sebelumnya itu saya lakoninya jauh lebih pagi, sekitar jam setengah 3 pagi atau bahkan jam 2 pagi. Kali ini karena saya memang lebih santai, jadi tadi bangunnya pun agak lebih siang, jam 3 lebihan baru bangun. Hanya sekarang jam 4 baru kita berangkat. Tujuan hari ini saya mau ke Bandung sebenarnya teman-teman. Tapi seperti biasa, kalau Jakarta Bandung tuh rasanya terlalu cepat ya. Jadi mari kita berputar-putar dulu, kita berkeliling dulu. Mungkin ini akan ke Semarang teman-teman. Saya belum booking hotel, belum booking dan lain apa-apa, belum booking penginapan juga lain-lainnya. Jadi kita mengalir saja, mengikuti arah hati ingin kemana ya kan. Kalau kuat sampai Semarang kita gas, tapi kalau misalkan capek mungkin nanti berhenti di Cirebon atau mungkin di Tegal, atau mau turun nanti kemana misalkan ke Purwokerto juga boleh. Dan sesuai dengan rencana dari Semarang nginep bermalam, lalu besoknya turun ke Wonosobo, dari Wonosobo lalu ke Bandung gitu. Jadi ini seperti rute 2024 akhir tahun lalu ya teman-teman. Dan ini Daan Mogot subuh pun sudah ramai ya. Entah subuh ataupun siang tetap aja isinya truk-truk kayak begini. Kita susul dulu ya truknya ini. Wah, truk kalau muatannya kosong kayak gini nih. Oke, kita gas dulu. Jam 3.58, 3.59, sudah 6,3 km. Kita lewat bawah flyover Pesing, karena kalau atasnya sebenarnya motor nggak boleh teman-teman, cuma kadang suka melanggar. Lebih aman lewat bawah, dan juga ini karena masih subuh ya, jadi nggak ada macet-macet gimana. Memang kalau siang atau pas lagi padat lewat bawah itu PR banget, karena kita harus lewatin pertigaan ini nih, Angke ya. Terus juga nanti lewatin rel kereta. Jadi kalau macet ya lumayan nih, lama gitu. Tapi kalau subuh begini masih kosong ya aman-aman aja. Yuk kita gas. Ya, jam 4:06 kita masuk daerah Petojo, Hasyim Asyari teman-teman. Nah, biasanya saya tuh kalau touring ke timur, saya pasti sukanya lewat rute pusat ya teman-teman ya. Ada yang tanya, biasa orang komen, kenapa nggak lewat Kalimalang bang? Gitu. Saya pernah lewat Kalimalang, ada videonya juga gitu. Cuma saya nggak seneng gitu ya. Kalau touring sendiri kan preferensinya preferensi sendiri. Ya kita akan pilih rute, entah itu lebih jauh atau lebih dekat, yang penting yang kita familiar dan kita seneng dan kita mau lewatin. Saya pribadi lebih suka lewat Jakarta Pusat. Lewat sini nanti Harmoni, di Harmoni saya ke Senen terus Matraman, lewat Jatinegara, Ngurah Rai sampai nanti ke Bekasi. Bisa juga pernah kemarin Lebaran saya lewat itu Pulau Gadung, oke juga gitu ya. Tapi dari rute Pulau Gadung, Kalimalang sama ini Senen Jatinegara, saya paling suka Senen Jatinegara. Kenapa? Ya mungkin karena di pinggirnya ada rel kereta kali ya nanti. Saya senang di situ. Jadi pengen-pengen aja gitu. Kalau teman-teman mau lewat Kalimalang ya mangga, nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada larangan gitu. Jadi saya tuh belajar juga nih dalam hal urusan touring, juga dalam urusan hidup. Ada banyak pilihan orang tuh berbeda dari pilihan kita, nggak apa-apa gitu. Dan kita belajar untuk memberi ruang buat orang menikmati pilihannya. Oke, Juanda jam segini enak, lowong teman-teman. Jadi tadi total kayaknya nggak nyampe setengah jam ya, udah nyampe sini.
coba kalau di siang bolong pas hari kerja gitu ya, ya macetnya the best. Jam 4:17 teman-teman, kita sudah sampai di Jatinegara. Nah, pada masa Hindia Belanda, Jatinegara ini disebut dengan Meester Cornelis karena di sini ada satu benteng namanya Meester Cornelis, dan Cornelis juga merupakan nama seseorang ya, seorang tokoh yang kalau nggak salah, nanti saya perlu koreksi lagi, adalah orang Portugis gitu. Ini dia stasiun Jatinegara teman-teman. Oke. Nah, karena saya berangkatnya ini tadi jam 4 kurang ya. Ini relatif lebih siang teman-teman dibandingkan yang sebelum-sebelumnya jam 2 jam 3. Tapi positifnya adalah ada rasa tenang yang lebih besar ya, karena jalanannya udah lebih ramai gitu. Kalau kita berangkatnya jam 2 pagi, jam setengah 2, mungkin kendalanya adalah aduh takut nih jalanannya sepi gitu ya. Atau gimana gitu. Kalau berangkat jam 4 sampai Jatinegara ini jam 4-an lebih, nanti masuk Bekasi, Kerawang itu udah hampir terang ya teman-teman, jam 5 kurangan gitu. Jadi secara safety jauh lebih aman lah tuh. Dan ini teh, karena seminggu ini beneran padat saya udah packing dari hari Senin. Cuma sebenarnya kepikiran mau isi bensin dulu, di fullin. Biasanya saya selalu isi pakai Shell, cuma kan belakangan ini Shell tuh langka banget ya, si SPBU Kerang Kuning. Jadi saya belum sempat jadi saya isinya pakai pom bensin negara ya, Pertamina kesayangan kita itu. Tapi saya belum sempat ngefullin gitu. Jadi ya udah, ini masih sisa setengah ya, 3 bar. Nanti rencana mungkin kalau nggak di Cikampek atau Kerawang lah, saya berhenti buat isi bensin full, sekalian istirahat minum ya. Karena kalau jalan jarak jauh, jangan lupa kita harus tetap memastikan tubuh kita terhidrasi ya, supaya kita tidak ngawang-ngawang alias tidak ngantuk, tidak kelayangan. Oke, ini masuk Cipinang teman-teman. Di kiri ini depo Cipinang. Dan salah satu alasan kenapa saya suka lewat sini adalah ini nih pinggirnya rel nih teman-teman. Saya suka lihat kereta, nanti papasan lah kereta. Dan subuh-subuh gini adalah jamnya dimana kereta-kereta dari timur masuk ya ke barat. Ini ada kereta apa nih, kita lihat ya. Ini baru datang nih. Kita lihat sorot lampunya, ya nggak kelihatan, ada beton. Dulu awal saya touring pertama saya nyasar teman-teman, twing naik ke sini. Saya pikir flyovernya nggak lurus, ternyata enggak gitu ya. Cuma setelah berkali-kali udah hafal lah lewat sini, udah hatam. Ya, jam 4.30, setengah 5 kita masuk Kranji teman-teman. Dan di sini kita udah ketemu dengan jalan utama dari truk-truk yang arah Pulau Gadung ya. Dan ya inilah, kalau sudah masuk Pantura Vibes, truk is everywhere. Truk di mana harus waspada di sini, jangan kesusu, jangan buru-buru gitu ya. Karena truk-truk pagi jam segitu jam rawan teman-teman. Jam orangnya ngantuk. Kita aja kalau suruh bangun jam segini subuhan ya kadang haro-haro ya bahasa Sundanya, atau bahasa Jawanya aras-arasan gitu. Oke, dari Kranji ini gas lurus nanti Bekasi, terus Bula Kapal. Ya, jam 4.36 kita udah lepas stasiun Bekasi, sekarang masuk pasar teman-teman. Ini pasarnya buka sampai pagi ya, nanti kalau udah terang dia tutup. Ini kalau di Bandung kayak pasar Andir, pasar Ciroyom gitu. Oke, saya seneng lewat pasar gini karena emang rumah saya dekat pasar, jadi kayak nostalgia gitu teman-teman ya. Oke, kalau namanya pasar mah pasti ya padat ramai begini. Dan ini ada si Ayla nih, jadi agak melambat kita. Ada mobil di depan, tapi ini nggak macet teman-teman, aman ya, karena nggak ada mobil parkir gitu. Oke, ini bensin tinggal 2 bar. Apakah ngantuk kalau touring pagi? Jelas ngantuknya ada ya, tapi masih bisa tertahankan. Nanti kalau giliran ngantuknya udah kayak leng-lengan gitu ya, itu harus berhenti buat minum, cuci muka, ke toilet, apalah gitu. Walaupun pastinya kalau touring gini, karena saya pakai kamera ya di helm ini, motovlog, sedikit lebih ribet karena harus copot-copot kabel. But oke lah ya, 10 kali loh kayak saya kayak begini. Jadi ya udah, fine-fine baik. Ayo, yuk dikit lagi yuk. Pasarnya lepas habis ini. Togenya segar-segar. Ada caisim, daun bawang, engkol. Sini siapa yang masih suka belanjanya ke pasar atau udah pakai online?
Ya, jam 4.42 ini kita masuk Pantura, teman-teman. Ini akan ada satu pasar lagi yang akan kita jumpai, yaitu dua, pasar Cibitung dan nanti pasar Cikarang. Dan karena ini udah masuk Pantura nih, truknya banyak ya. Dan juga kita akan jumpa Akamsi seperti ini yang bonceng 3 nggak pakai helm. Ini mending ada platnya, biasa nggak ada, nggak jelas mereka ini mau kemana sebenarnya. Oke, truknya udah banyak. Oke, waspada. Kita mau ambil kiri. Yuk, kita susul. 442. Oke, kita susul lagi nih Akamsi ini. Bonceng 3. Main HP pula, the best yang belakang. Sebisanya. Oke, jam 4.55 kita masuk Cikarang. Ini dia pasar di depan SGC, Sentra Grosir Cikarang. Tadi tuh di sebelum jalan itu ada dua cabang ya teman-teman ya. Bisa lewat kiri, bisa lewat lurus. Saya sih lebih suka lewat lurus ya. Nanti lewat depan stasiun Lemah Abang. Oke. Ya seperti biasa teman-teman, pasar Cikarang mah kayak gini macetnya. Tuh. Mobilnya mau keluar. Terus angkotnya berhenti sembarangan. Tuh, ini mah rada mending. Dulu pernah saya lewat sini bisa ketahan sampai 15 menit lebih. Dan langitnya udah mulai terang teman-teman. Ini bensin 2 bar. Rencana saya mau berhenti nanti di Kerawang. Mungkin di Lingkar Tanjung Pura aja sekalian minum, agak haus soalnya. Nah, ini pasar terakhir yang makan badan jalan. Tentunya kalau pasar-pasar lain nanti kita akan temuin juga yang di pinggir jalan kayak pasar Arjawinangun. Nanti di daerah sebelum masuk Tegal juga ada. Tuh. Uki. Yuk, ayo. Nah, kalau touring gini tuh harus cukup hati-hati dengan keberadaan motor-motor lokal ya. Tadi ada banyak banget Akamsi, udah mah nggak pakai helm. Kadang lambat banget, kadang ugal banget gitu ya. Mereka bisa tiba-tiba pindah lajur dari kanan ke kiri tanpa pemberitahuan. Jadi kita yang naik motor harus waspada. Selain juga kita mau waspadai truk-truk. Ya, tepat jam 5 subuh kita masuk perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kerawang. Dan di situ horizon langit sudah mulai berubah warna. Ada cahaya terang yang muncul teman-teman. Cakep banget ya. Sudah mulai terang, sudah mulai berasa ini vibes paginya. Dan cuacanya baik ya, ini teman-teman, gak hujan. Karena kemarin tuh hujan. Dan bertepatan dengan hari saya pergi ini, Sabtu tanggal 20. Kalau lihat di radar itu ada bibit siklon di 500 kilo di selatannya Jawa, selatannya Jogja. Walaupun tidak berdampak secara langsung ke Jawa, ke pulau kita ini, tapi berpengaruh ke cuaca. Jadinya sering hujan lebat dan berangin gitu ya. Tapi hari ini oke sih cuacanya. Semoga sampai Semarang pun tidak dikasih hujan ya, semoga. Ya, 5.13 teman-teman, kita masuk Lingkar Tanjung Pura Kerawang. Dan di sini udah mulai ketemu sobat-sobat touringers. Nah, ini depan saya ini plat H nih, sepertinya mau ke Semarang. Tadi di depan ada rombongan juga motor MT, mereka plat AD, sepertinya ke daerah Surakarta. Terus juga ada yang plat AB, boxnya gede banget. Lalu juga biasanya, tadi juga ada Parametik ya, Beat dan kawan-kawannya. Itu plat G, ngapak area. Oke, mantap, kita gas. Lingkar Tanjung Pura. Saya lebih suka lewat jalur ini teman-teman karena motong dan sepi. Kalau lewat Kerawang Kota juga oke aja sih, pernah beberapa kali. Tapi lebih suka lewat sini, lewat jalan Lingkar. Ini jam segini nih binatang sawahnya banyak. Speed di segini ini. Tuh kan, kotak nih binatang sawahnya.
523 teman-teman, kita sudah keluar dari lingkar Tanjung Pura. Ini masuk ke Pantura biasa lagi. Nah, saya tadi dari tempat berangkat, titik berangkat saya di Jakarta Barat, itu saya udah nolin speedometer. Sekarang sudah 84 kilo. Jadi hitungannya Kalideres sampai ke Karawang tuh hampir 90 kilo ya, 84. 84. Kalau Jogja Solo tuh sekitar 60. 80 mungkin saya ini udah nyampe Sragen kali ya kalau dari Jogja. Tadi belum nemu pom bensin, sebenarnya nemu cuma saya kebablasan nggak berhenti. Habis ini berhenti. Dan ini motor di usia dia yang 5 tahun lebih, secara performa masih oke banget ya teman-teman ya. Bensin masih irit, makanya tadi ini cuma ngurang 1 strip teman-teman. 84 kilo ini hemat hitungannya. Biasanya saya kalau isi full dulu itu isi full di Kalideres, nanti isi lagi tuh di Karangayu, Semarang. Atau enggak kadang saya ngisi 50.000 lah di Pekalongan gitu. 1 liternya kalau untuk Trans Jawa ini via Pantura masih tembus 45 sampai 50 kilo teman-teman. Hemat. Dan ini kemarin saya baru servis di hari Senin. Ini saya berangkat Sabtu, Seninnya saya servis rutin dulu tiap 2 sampai 3 bulanan. Ganti kampas rem depan belakang, oli, terus juga ganti isi air radiator supaya semua aman ya. Wah, ini agak kelabu nih awannya, tapi situ langitnya cerah. Kayak ini jembatan Kelari, di bawahnya kereta. Bis Kelari, biasanya di situ ada McD tuh. Kelari. Belum nemu pom bensin. Sekarang jam 5.32. Tadi saya berhenti bentar buat motret langit, cakep banget teman-teman. Iya, sunrise-nya the best. Sunrise nggak harus di pantai, yang harus di Bali, di Cikampek juga bagus. Kalau momennya pas memang. Kalau lagi mendung ya nggak dapet sih. Kayaknya kemarin mah nggak ada sunrise. Wah, terang banget, the best nih mataharinya. Seru. Nah, ini udah mulai ramai teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa kita berangkat subuh dari Jakarta adalah menghindari Cikampek yang terlalu padat. Cikampek ini dari Jakarta sampai Cikampek ini daerah pabrik. Jam-jam segini nih orang mulai aktivitas, terus ganti shift pabrik, jadi biasanya bakal macet. Dan banyak banget putaran balik. Oke, tuh banyak nih karyawan-karyawan. Cikampek 10 kilo lagi, Jakarta 86 kilo. Yuk. Oke. Ambil kiri. Nah. Pertamax. Kita isi dulu. 538 setelah 95,6 km. Oh, ada kereta lewat. Kereta apa itu? Parahyangan. Kita isi full tank. Oke, teman-teman, sudah selesai ritual di pom bensin. Baterai GoPro masih 61%. Ini di pom bensin Cikampek ini, wah, lumayan banyak yang berhenti. Ada 9. Tuh, kereta lagi lewat. Apa ini? Batavia dari Solo balapan. Ini CB tujuan Jogja. Ini nggak tahu tujuan mana. Nebak-nebak dari platnya, padahal belum tentu valid karena kayak saya plat D, tapi tujuannya malah ke Semarang ini. Oke, ini udah isi bensin teman-teman. Full tank tadi dapat 110.000 Pertamax ya. Pakai SPBU merah putih aja. Dapat berapa liter tadi ya? 9 liter apa 10 liter gitu. Oke. Tadi udah ke WC dan agak sebel kalau di pom bensin gini adalah kalau dapetin SPBU yang WC-nya harus copot copot sepatu. Ribet banget pasang-pasang lagi. Tapi tadi lumayan bersih lah.
Nah dari sini saya rencana akan berhenti lagi nanti di Eretan, Indramayu, lalu nanti di Cirebon. Nah ini touring sendiri. Lalu nanti di Tegal. Oke, mari gas. Oke, jam 5 lebih 55 teman-teman. Kita masuk di Cikampek. Ya, di bawah ini stasiun Cikampek. Ini dia simpangnya. Kita mengarah ke Jomin. Ini agak jarang nih, dari 10 kali touring Trans Jawa saya lewat Cikampek jam segini. Biasanya masuk Cikampek itu masih gelap sekitar setengah 5. Setengah 5-an. Setengah 5 kurang malah. Cuma sekarang ini udah terang. Tapi menyenangkan. Terakhir kesini touring tahun lalu ya 2024 Desember tuh hujan di Cikampek. Nah terus waktu lebaran saya lewat sininya malam sih, jam 11-an. Jadi beda lah ya, kalau karena bukan touring pagi, bukan touring subuh. Oke, habis ini nanti Jomin Jatisari. Simpang Jomin teman-teman. Simpang Jomin ini titik kemacetan dulu ketika tol Trans Jawa belum ada, karena kendaraan dari tol Jakarta Cikampek keluarnya di sini. Oke, ini saya tuh seneng banget kalau udah lepas Cikampek ya, kalau udah masuk sini. Tandanya baru nih petualangan beneran dimulai. Kita bakal ketemu truk-truk yang keluar tol Cikampek dan nyusurin Pantura sampai ke Cirebon. Ini saya udah kali ke-10 ya teman-teman ya, touring Trans Jawa dalam 5 tahun. Kalau sebelum-sebelumnya zaman saya masih kuliah dan saya masih pakai Amex juga pernah beberapa kali lewat Pantura, tapi emang tidak sesering setelah saya punya si CB ini. Oke, truknya udah banyak di sini. Saya rencana maintain speednya di antara 60 sampai 80-an aja supaya santai. Ya, segera setelah kita memasuki Pantura teman-teman, kita langsung disambut dengan road race, truk-truk semua. Tadi si Mbak ini bahaya banget, dia ngambil truk di antara truk-truk. Jadi kita memang harus bersabar kalau untuk menghadapi truk-truk ini. Jangan buru-buru ya, jangan mepet di antara keduanya, agak repot, itu bahaya. Ciptakan jarak yang sehat ya, dalam hubungan aja, pertemanan pun kita perlu ada jarak ya teman-teman ya. Makanya apalagi kalau di jalanan begini berkendara pun sangat butuh jarak. Punten. Wah ini Vario depan plat K nih, daerah Muria Raya Kudus, bawa anak juga. Ya ini mengarah ke Jatisari. Oke, di mana-mana truk, kanan kita truk, kiri kita truk. Jadi kita perlu bersabar. Ini truknya plat W nih. Ini daerah Jawa Timur. Ada kesempatan ambil masuk. Masuk, ketemu truk lagi, depan kita truk Hayam teman-teman. Oke, truk Hayam ini repot, ini celahnya sempit. Kita masuk, ambil ya, ambil lagi, truknya melimpah. Nah ini sempit, jadi jangan digas, berbahaya di sini. Ternyata si truk oncom ini dia mau ke kiri. Oke, masuk. Kanan. Oke, truk lagi. Nah, siap-siap ambil kiri.
Ayo, 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 ayo. Ini kita mau masuk perbatasan antara Kerawang sama Subang. Nganan, ayo nganan. Yes, masuk. Si truk juga ambil kanan, sok mangga yuk. Ini truk depan ada kenceng gara-gara muatannya kosong. Ambil kiri, kanan lagi. Oke, kita ketemu teman touring plat B. Nggak tahu nih kemana. GSX man. Mantap. Indramayu sekitar 100 kilo lagi. Jatisari, Kerawang. Oke, Pantu race lagi, depan kita truk. Ada NMAX. Kita mau Ini si Mio mau kemana euy? Dari tadi itu cukup berbahaya ya teman-teman ya, kalau ada motor yang terlalu lambat gitu, terlalu lambat lalu dia jalannya nggak di kiri gitu, agak ke tengah. Ini Mio ini tadi hampir keserempet nih sama truk ini. Atuh Pak. Oke, ambil kanan. Mantap. Oke. Ini kalau udah masuk daerah sini tuh aspalnya mulus, cuma perlu hati-hati karena agak bergelombang. Sini nah depan masih truk lagi. Oke, Pantu race lagi kita. Oke, hati-hati masuk kiri. Nah ini truknya kiri ini mau istirahat apa gimana nih? Misterius ya. Ambil kanan nih. Yuk masuk kanan. Oh iya, dia mau rehat nih, mau berhenti. Oke, yuk Livina gas yuk. Cibanggala. Aduh, ini motor juga tiba-tiba belok kiri. Ayo. Susu. Ini wejangan ya buat para pengguna motor. Spion itu bukan pajangan, tapi memang harus dipergunakan. Kalau kita mau susul-susul, saya sih sangat menyarankan spionnya ya pakai spion yang proper ya, jangan pakai spion yang kecil banget. Ntar malah nggak kelihatan apa-apa. Nah, kayak ini truk bawa Yamaha, plat Malang, NMAX baru dia, NMAX sama XMAX. Oke, masuk kanan. Jam 6.12 kita masuk Kecamatan Patok Besi, Subang. Ya, jam 6.17 kita masuk Patok Besi. Nah, ini karena udah terang teman-teman, di kiri jalan ini udah tidak lagi gemerlap. Ini kalau masih gelap, kiri jalan ini banyak tempat-tempat karaoke. Gubuk cinta ya. Depan kita ada Bineka. Ini bis akap ya, Cirebon Jakarta. Dulu saya zaman kecil sering naik Bineka dari Cicahum ke Bandung, dari Cicahum Bandung ke Cirebon. Speed di 80-an, anginnya lumayan kenceng.
kiri lagi. Tuh, kafe Mawar, Putra Laut, kafe semua. Gak kebayang ya dalamnya kayak mana ya. Itu kan cuma dari bilik ya. PR nih kalau udah kayak gini nih. Truknya lambat semua. Ayo, ayo. Yo, yo, yo. Ya, jam 6.31 cukup padat, tiba-tiba melambat semua kendaraan. Entahnya, apakah ada sesuatu truk mogok atau proyekan ya? Karena biasa kalau akhir tahun itu hawa-hawa proyekan sih biasanya teman-teman. Kita lihat apakah ada. Ini truk mogok sih di sini. Mogok. Oh, truk mogok. Ya, aman, aman, aman. Saya Pantura kan biasa proyek abadi ya. Ini saya tadi suzon dulu kan. Oke, ini posisi antara Ciasem mau masuk ke Pamanukan kita. Ya, 6.38 ini masih belum masuk Pamanukan teman-teman. Jalanannya itu antara kadang padat, kosong padat ya. Ini khasnya Pantura ya. Padatnya itu ketika kita ketemu truk-truk yang rombongan kayak gini nih. Tuh. Ayo. Truk di kiri lambat, truk di kanan lambat. Jadi ya udah kita kudu sabar. Mana ini asapnya? Wah, ayo. Sok enggak lah, mobil lah. Tuh. Yuk ambil kiri. Saya ini nahan pipis teman-teman, cuma kalau pipis lagi kagok Cirebon Semarang lurus. Nah, ini udah mau masuk Pamanukan nih. Mulai anget karena mataharinya makin cerah. Oke, ini udah masuk Pamanukan teman-teman. 145,8 kilo alias 146 kilo dari Kalideres kita sampai di Pamanukan. Tadi berangkat 350 berarti jam 4 lah ya. Jam 5, jam 6, 2,5 jam masuk Jakarta Pamanukan. Ciri khas kalau kita udah sampai Pamanukan adalah kita nemu ini flyover ini. Jalanannya banyak ditambal-tambal. Wah, truknya banyak banget ya hari ini. Dan ini mataharinya pas banget ngadep ke muka. Agak silau aja ya. Oke, ayo kita susul. Ini ke arah pelabuhan Panimbang. Panimbang apa Patimbang ya? Saya lupa. Nah, ini baru nih, udah lumayan enak kosong. Kalau kosong ini bisa santai. Speed 80-an.
harus hati-hati ya, walaupun jalanan sudah terang, karena Pantura itu tetap banyak lubangnya itu. Lubangnya gede-gede di dalam-dalam. Oh. Khususnya buat teman-teman yang pakai motornya motor kecil ya, kayak Beat, Scoopy, Mio. Itu kalau ngantem lubang lumayan banget nih. Ya, kita masuk Indramayu ini Sukra, Jembatan Sawo. Ternyata pemungut koinnya masih ada, teman-teman. Ini cukup membahayakan sebenarnya ya. Udah ada larangan dilarang sih. Cuma ya wis. Nggak berasa sih, cepat juga. Udah masuk Indramayu. Mantap. Nanti di Eretan berhenti dah. Eretan kayaknya jam 7 lah masuk. Oke, 6.59, jam 7 kurang semenit kita masuk di Patrol Indramayu, teman-teman. Lumayan nih, 3 jam ya Jakarta Indramayu. Patrol. Nah, di Patrol ini kalau nganan di situ tadi itu ke arah Haur Gelis. Ada stasiun kereta di Haur Gelis. Karena udah 10 kali touring lewatin sini, kadang saya bingung mau ngoceh apa ya, teman-teman ya. Kayaknya kalau ngomongin jalur udah pernah. Tapi kalau saya komparasikan ya, ini touring yang paling santai sih. Dulu yang pertama itu santai, tapi saya nggak bikin vlog memang. Dan itu 2020 ya, zaman COVID. Saya belum pasang box di belakang motor, jadi itu kebayang ribet banget. Saya bawa 2 ransel waktu itu naik ini. Nah, terus touring selanjutnya ke Lasem itu juga agak riuh ya. Kayaknya baru bangun tadi karena berangkatnya sekitar jam 4 juga. Jadi lebih santai, dan memang saya nggak ngejar tujuan gimana-gimana ya untuk kali ini. Pengen nikmatin kota-kota aja gitu. Jadi mungkin nanti pun akan lebih banyak berhenti. Tapi justru itulah kenikmatan dari touring ya, teman-teman ya. Ada touring orang ngejar cepet ya mangga gitu. Cuma kalau saya ngejarnya ngejar santai gitu. Dan touring di bulan Desember itu tricky sebenarnya. Trickynya karena dia musim hujan. Tapi namanya cuaca ya, bagi cuaca Pantura, kadang ya panas, tetap aja panas. Kayak gini pagi pun udah lumayan panas. Cuma walaupun panas, bukan berarti kita pakai outfit touringnya asal-asalan ya. Tetap harus pakai jaket yang memang nahan angin, karena badan kita akan kena angin secara konstan. Kalau kita nggak tahan sama angin itu, kita bisa gampang banget sakit ya. Meriang lah, demam lah, masuk angin lah. Oke. Nah, 7:04 kita masuk Eretan, teman-teman. Di kiri ini udah laut nih. Udah laut, kita akan berhenti. Saya mau, biasa di situ tuh ada pantai LA, nanti kita belok deh. Ya, Eretan. Banyak ikan bakar di sini, parkir tuh, lautnya di situ. Nanti ada sisi jalan di mana jarak antara bibir pantai sama aspalnya nggak terlalu jauh. Kalau ini masih lumayan, kepisah sama tambak. Pantai LA, teman-teman. Kita ambil yang sisi sana deh. Tadi saya agak kelewat pantai LA-nya. Sekarang dibeginikan. Kemarin kayaknya lautnya lagi kencang ombaknya. Wah, mantap. Ini dia laut Eretan. Ya, si Mas ini mau nerbangin drone pakai DJI. Saya sudah selesai lihat lautnya. Sekarang kita gas lanjut.
Tuh teman-teman, ternyata air lautnya tuh tinggi loh, pasang. Sampai ini juga kena roof nih kayaknya. Saya penasaran. Saya foto dulu deh. Saya kagok kalau udah jalan-jalan gini tuh. Kalau sekedar berhenti, kita ambil foto. Backlight. Nah ini di kiri kita ini kuburan teman-teman. Cuma kasihan banget kuburannya kerendam air laut ya, karena rock. Kalau kita memperhatikan isu-isu geologis, isu lingkungan, daerah pantai utara Jawa ini memang cenderung melandai, tenggelam dengan penurunan muka tanah yang cukup cepat. Berbeda dengan selatan Jawa ya. Kalau selatan Jawa karena memang konturnya pegunungan dan sehingga dia lebih terangkat gitu. Sedangkan utara Jawa ini lebih gampang tenggelam. Makanya kalau tidak dimitigasi, garis pantai akan semakin menjorok masuk ke darat. Kalau kita lihat titik penurunan yang cukup parah itu terjadi di Demak, Pekalongan teman-teman. Kayak kapan hari juga saya ke Tegal tahun lalu, itu ke daerah Muara Reja Indah. Rumah-rumahnya udah jadi lebih pendek karena memang penurunan muka tanahnya berasa dan air lautnya masuk sampai ke daratan. Ya begitulah ya, kita memang manusia boleh berikhtiar tapi sulit memang untuk melawan alam. Daripada melawan lebih baik kita berdamai ya. Waduh ini macet nih teman-teman, nggak tahu macet apa. Dan tadi ada tukang cangcimen, agak ngeri nih kalau udah ada tukang cangcimen, indikasinya macetnya panjang. Semoga nggak aneh-aneh ya. Terakhir saya pernah kejebak macet di Arjawinangun tuh lama banget. Soalnya kalau macet di Pantura ini panas nih, pakai jaket begini kayak pakai sauna. Mogok lagi kayak ini truk. Ya, tepat 7.30, setengah 8 kita masuk kandang haur. Masih macet, tidak ada kejelasan ini macetnya penyebabnya apa teman-teman. Berdebu banget pula ini. Aduh, Pantura ini memang luar biasa ya. Dikasih hujan salah, nggak dikasih hujan debuan banget. Ini bentar lagi saya harus ganti baterai GoPro, sisa 15%. Kandang haur. Oke, kita lewat samping. Panjang pula macetnya. Ini dia penyebabnya. Antara truk mogok atau kecelakaan itu. Wah. Ini truknya nggak ada lampu ini, nggak ada lampu belakang. Oke, yuk. Truk patah as kayaknya nih, atau gimana nih, miring banget belakangnya. Repot sudah, truknya lambat, kiri mau nyusul tapi ada motor. Ambil kiri, masuk. Ini kita udah mau masuk Losarang teman-teman. Dari Eretan, Kandang Haur.
Nah ini kayaknya lo sarang gitu lagi. Ya, 8.18 lepas loh bener arah Jatibarang ini macet lagi. Nggak tahu macet apa. Ini udah macet ketiga teman-teman ya. Tadi di Kandang Haur juga macet, tapi ternyata karena truk mogok. Nah yang ini saya nggak tahu nih macetnya gara-gara apa. Sejauh ini sih nggak nemu proyekan ya. Tapi ini kalaupun truk mogok, efeknya panjang banget ini. Kayak begini nih. Capek juga kalau macet begini tuh, pegel teman-teman. Wah, masuk Pak Eko ya. Dua tahun lalu yang ke Jepara dibilang lancar banget ya enggak juga sih, banyak proyekan. Paling lancar memang tahun lalu ya, waktu saya ke Wonosobo itu hampir nggak ada proyekan sih, dan nggak ketemu macet. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, toh naik motor ini bisa dilewatin di pinggir-pinggir. Ya, jam 8.24 ternyata penyebabnya adalah lampu merah ini teman-teman. Berarti volume kendaraannya emang padat, makanya sampai lampu merah pun macet. Karena biasanya nggak macet nih walaupun ada lampu merah. Oke, bis Jatibarang, Arjawinangun. Dari Arjawinangun Palimanan kita masuk Cirebon. Ya, 832 masih di jalur Pantura, ruas Jatibarang Arjawinangun. Nah di ruas ini teman-teman relatif lebih halus ya jalanannya menurut saya. Jadi di sini kecepatan motor kalau dipacu 80 sampai 100 tuh mulus-mulus aja. Cuma memang tetap ya gelombang dan lubang-lubangnya ini patut diwaspadai. Gelombang lagi lumayan. Salah satu kendala kalau nyetir di Pantura adalah karena dia lurus terus tuh ngantuk kita teman. Beda sama kalau nyetir di lintas selatan yang lebih adem, berliku-liku gitu. Kalau di Pantura ini emang ngantuk sih jatuhnya. Ya, depan situ Gedung Cermai sudah terlihat dengan pucuknya diselimuti awan. Ya, jam 8.49 kita sampai di Arjawinangun teman-teman. Arjawinangun ini macet, kenapa? Karena ada pasar dan ada mobil yang parkir pinggir jalan, jadi menyempit nih lajurnya ya. Arjawinangun panas bener Pantura mah. Ini udah berasa kayak di sauna ya teman-teman. Ini belum jam 9, baru 8.49. Nanti kalau udah jam 12 siang, ayo mantep banget tuh. Oke, yuk masuk. Sip. Dan ya 8.58 teman-teman, kita masuk Palimanan Cirebon. Gunung Cermai gede banget, mantep. Cantik banget itu Gunung Cermainya. Ini tol Cipali. Cakep bener Cermai. Ya, biasanya kalau kita naik motor, apalagi sendirian ya, salah satu pertanyaannya yang sering teman-teman saya tanyain, gimana caranya biar gak ngantuk? Kalau berdua kan enak ya, ada teman ngobrolnya gitu. Tapi kalau sendiri ngobrol sama siapa ya? Bisa nyanyi sih. Jadi kalau saya sendiri, salah satu cara supaya nggak ngantuk, yang pertama tidur ya. Malamnya pastiin tidur. Kalau nggak tidur tuh bakal ngantuk parah sih.
Terus bisa juga pakai suplemen kayak obat Fatigon merah gitu, itu nolong supaya nggak ngantuk. Tapi sebisa mungkin saya kalau minum itu pun paling hanya satu kaplet aja lah, walaupun dosisnya sehari boleh 3. Nah, tips lainnya kalau udah di atas motor, yang pertama pastinya kalau ngantuk udah nggak ketahanin, langsung aja berhenti buat minum, itu nolong sih. Terus peregangan badan. Nah, kalau pas masih di motor kayak gini ya kan, salah satu cara buat nggak ngantuk itu adalah benerin postur sih. Kalau duduknya bungkuk ya relatif lebih ngantuk sih, tapi kalau agak ditegakin gitu, ditegakin sesuai porsi yang postur yang siap, itu lumayan menurut saya itu bisa mengurangin sedikit rasa kantuk ya. Tapi tentunya memang kantuk itu kan merespon tubuh kalau tubuhnya capek, jadi kalau bisa direhatin ya direhatin dulu barang sebentar gitu. Dan ini karena touring siang hari, sebisa mungkin tetap harus terhidrasi ya, minum cukup, karena kalau kurang minum itu biasa kita pusing jatuhnya tuh. Oke, nah biasa pertanyaan lainnya adalah kalau teman-teman touring itu komen-komen di YouTube, Bang, polisi gimana di Cirebon? Ya namanya polisi mau pasti ada tuh ya. Jadi kalau kita mau taat patuh, jangan cuma karena takut ditilang polisi, tapi kalau mau touring pastikan memang keadaannya proper. Selain daripada fisik kita, kendaraannya juga proper ya, secara kesehatan kendaraan juga surat-suratnya tuh dilengkapin ya, STNK, SIM-nya, pajaknya, platnya itu jangan dicopot atau jangan pajak mati, itu ya cari masalah sendiri sih. Dan taatilah rambu-rambu lalu lintas ya gitu. Ya jam 9.30 kita masih di jalan bypass Cirebon ini. Lama karena banyak lampu merah teman-teman. Tadi udah ada 5 lampu merah, dan di setiap lampu merah saya kena lampu merahnya. Nunggunya lumayan lama. Sebenarnya bisa juga lewat kota, tapi saya jarang lewat kotanya sih, lebih suka lewat sini. Kayak langsung udah lah, nggak apa-apa lampu merah banyak tapi belum gitu. Oke, nah ini jalan jembatan ini. Kalau udah ini sih nanti kita tinggal ke kanan dah, langsung masuk Pantura. Lowosari kalau dipatok itu masih 25 kilo lagi teman-teman, masih lumayan ya. Di kanan kita ini rel kereta api, rel kereta lintas utara Jawa yang menghubungkan Cirebon, Semarang sampai nanti ke Surabaya Pasar Turi sana. Vibesnya kalau di sini gersang, tapi gak segersang yang tadi lah ya, gak segersang daerah Cikampek menurut saya. Dan estimasi perjalanan dari sini sampai ke Tegal kira-kira 1 jam. Saya masih menimang-nimang teman-teman ya, apakah saya mau makan di McD di Tegal seperti biasa, kena AC tuh enak ya, sekalian cuci muka dan lain-lain, atau saya makan di Brebes. Di Brebes tuh depan stasiun ada warung ayam kampung goreng sama sayur asemnya lumayan enak. Cuma ya tempatnya kayak ruko-rukoan gitu, panas, kayaknya nggak ada toilet sih kayaknya. Saya terakhir sana 2022. Nanti kita coba lihat lah ya, kita lihat sikonnya seperti apa, dan mungkin di tengah jalan akan berhenti juga untuk minum karena ini saya haus. Wah, bau ikan asin, aduh. Baru ini ada Bajai, bahan bakar gas dari Jakarta loh, udah best banget. Depan kita ada Vario plat kedua AA. Oke lah, biar nggak ngantuk kita pacu di antara 80-90 ya teman-teman ya. Oh ini mas-mas depan pakai intercom nih, enak, sedangkan lagu.
10:01 kita masuk Losari teman-teman. Ini sudah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke, masuk Jawa Tengah. Ini gak punya Bang Jatengnya. Saya mau foto soalnya. Nah itu dia, selamat datang di Kabupaten Brebes. Berarti berapa jam nih? 5 jam ya kali dari Brebes, lumayan nih. Kita foto dulu, kita foto. Ya, dikepung para truk lagi. Mau susu, ambil. Mobil apa tuh depan? BYD atau satu, mantap. Sepuluh 08 kita masuk Tanjung Brebes. Losari, Tanjung, Brebes Kota, lalu Tegal. Ini restoran jadul, Biseng. Si truk ini ngambil kiri. Bentar, ini tuh kalau saya nggak salah kan ini Pejagan ya, udah arah-arah Pejagan ini. Debu. Udah mau ambil kanan. Ya benar teman-teman, ini Pejagan. Kalau saya mau lanjut langsung ke Wonosobo itu saya ke sini. Langsung ke ya Bumi Ayu, gas. Tapi ini saya ke Semarang dulu lah. Ya, 10:11 kita sampai di Pejagan. Ya, 10:30 kita masuk di kota Brebes. Ini Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, Wanasepol. Nah, Brebes sama Tegal ini kabupaten dan kotanya itu bersebelahan ya teman-teman, dekat. Jaraknya nggak nyampe 50 kilo. Bahkan kalau kita naik kereta tuh nggak nyampe setengah jam. Kalau udah dari Brebes ya nyampe Tegal. Tapi emang kabupaten ini kalau kita perhatikan di peta, bentuknya itu dia luasnya memanjang ke bawah. Ini kan Brebes sama Tegal yang kotanya ada di pesisir ya. Tapi kalau ke belakang, ke bawahnya kayak Tegal ada Guci. Nah, Brebes itu kalau kita terusin itu bisa sampai ke arah Kaliboyo, Gunung Rio. Jadi ada gunungnya, ada juga lautnya. Luasnya ke selatan jadinya di kabupaten. Oke, nah sekarang saya mau mencari tempat berhenti buat minum air dulu. Buat gede dulu. Sepuluh 44 kita masuk kota Tegal teman-teman. Kanan ini Rita Supermall. Tadinya saya mau foto di pelang itu loh, Tegal Kota Bahari, tapi pelangnya copot, nggak ada. Tinggal apa, beton tugunya doang, tapi tulisan Tegal Kota Bahari ini nggak ada.
Ya wes, jadi kita lanjut saja. Ini 10.44. Tadi ada Rita, terus di kiri kita ada Transmart. Ya, pantatnya udah mulai pegal teman-teman. Mulai jiplak nih sama jok motor. Nih saat istirahat 45 menit sampai 1 jam. Tegal Semarang itu kalau naik kereta 2 jam kurang ya. Tapi kalau naik motor ya bisa 3-4 jam sih. Masih sekitar 166 kilo teman-teman dari Tegal ke Semarang. Lumayan. Yuk. Apa masih hijau? Masih hijau. Ayo, 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 ayo. Weh. Ini dia Mukidi, kita ke Mukidi, kita ke McD, kita ke McD. Up. Oke. Masuk Pak Eko. Kita sampai di Tegal. Cek. Sekarang jam 11.45. Selesai makan di McD Tegal. Kasih ya Mas. Lumayan 45 menit saya berhenti teman-teman di McD Tegal. Makan, cuci muka, terus update, cek HP segala macam, dan juga cari penginapan. Karena saya belum pesan penginapan ternyata. Dan setelah dicari-cari akhirnya ya udahlah, saya pilih penginapan Bobo Box aja. Lebih sempit sih, cuma yang penting bisa tidur nyenyak nanti malamnya gitu. Oke, mari kita lanjut. Sekarang Tegal Semarang itu masih sekitar 4 jam lah ya teman-teman. Sekarang jam 12. Estimasi saya akan sampai di Semarang sekitar jam 4 mungkin. Semoga cuacanya baik, tidak terkena hujan. Semoga. Oke, kita ke kiri. Kita menuju Semarang. Ini bentukan kota Tegal. Saya tuh Oktober tahun kemarin sih main ke Tegal, nginep, jalan kaki. Seru. Jalan kaki di kota-kota kecil tuh menyenangkan teman-teman. Ya, kembali lagi kita ketemu truk-trukan kayak gini. Tidak kekejar, ada lampu merah. Sabar. Iya. Bahaya banget. Kalau teman-teman sering lihat berita, itu kasus-kasus kecelakaan transportasi darat yang melibatkan truk itu sangat sering ya frekuensinya. Jadi saya sebagai orang yang suka touring juga sedih banget kalau dengar berita itu tuh. Pengen banget buat petisi gitu atau apalah ya semacam itu supaya pemerintah kita tuh benar-benar membenahi. Tapi pembenahan itu nggak cuma sekedar larangan seharusnya, itu harus dilakukan secara menyeluruh. Semisal kita harus memperhatikan juga kesejahteraan para sopir, karena kalau mereka hidupnya sejahtera, sistem pengupahannya layak dan cara sistem kerjanya layak juga manusiawi, mereka nggak kelelahan gitu. Di samping itu juga armada kelayakan truknya itu juga harus dicek juga, karena nggak bisa semerta-merta nyalahin sopirnya doang ya gitu. Nah jadi buat kita yang naik motor nih harus banyak-banyak banget waspada dan juga berdoa ya, karena kalau ada di jalan tuh ya kita cuma bisa berhati-hati, paling itu doang.
Ya, 12.14 kita masuk kota Pemalang. Setengah jam aja. Tadi Tegal Pemalang. Start Tegal 11.45. Sekarang 12.14 kita masuk ke Malang. Tahun lalu saya di Pemalang juga berhenti beli jas hujan. Soalnya jas hujan yang saya pakai itu robek. Jas hujan yang dari Pemalang awet sih, cuma udah robek juga setelah setahun ya. Ya wajar lah ya kalau pemakaian. Oke, mantap Pemalang. Oke, nah ini kita lewatin kota Pemalang. Kita nggak lewat jalan lingkarnya. Biar lebih santai aja. Bosen dari tadi liatin truk terus ya. Jadi kita lewatin kota aja. Pemalang. Ya, alun-alun Pemalang. Pemalang ya, bukan Malang ya. Kalau Malang di Jawa Timur. Biar nggak kebalik. Dulu 2022 saya nekat tuh coba Solo Jakarta nonstop ceritanya. Dari Solo tuh jam 11 siang, terus saya lewat Gunung Pati. Ternyata saya nyasar teman-teman. Jadinya nyampe Pemalang itu udah sekitar jam 8-an malam dan aduh ngantuk ya, hujan juga. Alhasil jadinya saya coba cari penginapan. Cuma waktu itu ngecek di Pemalang harganya lumayan. Jadinya saya dapat di Tegal tuh. Di Tegal cuma dapat 100 ribuan lah, lumayan. Kayaknya seru juga sih kapan-kapan coba explore Pemalang kota ini. Panas banget tapi ya ini trotoarnya digedein tapi nggak ada pohon. Waduh. Ada kereta lewat. Joglo Semarkerto. Lagi satu kereta lagi arah Jakarta nih, 12.31 CC206. Apa nih, Sembrani apa ya? Iya benar. Sembrani. Wah, kuping bindeng juga nih, langsung di depan palang. Nah ini palang miring ini harus hati-hati nih, licin. Oke, lumayan lihat dua kereta. Semarang ya, Semarang. Lurus ngetol, lurus ke Semarang, kanan ngetol, kita lurus. Dua 12.45 masuk Comal. Ya, Semarang masih 100-an kilo lagi teman-teman. Dan di sana mendung. Ya, tidak tahulah akan hujan atau tidak. Ya sudah, kita jalani saja ya. Ya, 12.51 kita masuk Pekalongan. Kabupaten Pekalongan ya ini.
Ya jam 1:04 barulah ini masuk kotanya. Kalau tadi pas kita lewat awal-awal itu pas Gapura Kabupaten tuh masih masuk Wira Desa teman-teman. Sekarang ini dia kotanya. Masuk. Nah udah nih habis Pekalongan, Batang. Habis Batang rada adem lah karena kita bakal masuk Alas Roban. Kota Pekalongan, Semarang. Oke, dikit lagi. Semarang lurus, kota ke kiri lagi. Saya pernah ke Pekalongan tuh terakhir, ya sering lewat sih kalau tiap ke Semarang ya. Cuma yang bener-bener stay tinggal di Pekalongan tuh 2015 waktu itu. Waktu itu kerja saya ke sekolah-sekolah, ke SMA Negeri 1, ke SMA Benediktus kalau nggak salah ya, saya lupa. Itulah di Pekalongan ini. Ya kita masih on the way buat keluar dari Pekalongan. Macet seperti ini padat teman-teman, karena truk-truk semua numplek jadi satu ya. Terus juga banyak lampu merah, banyak motor. Ya, oke, tuh merah lagi, makanya macet nih. Ya 1:17 kita masuk Kabupaten Batang teman-teman. Ini jadi kabupaten yang nanti lumayan panjang nih. SL7 baru nih. Oke, Batang. Tadi sih sempat hujan kayaknya di sini basah soalnya. Semoga kita masih dapat cerah ya, tidak hujan sampai nanti tiba di kota lama Semarang. Ya, padatnya. Jam 1:25 kita masuk Kandeman. Mendungnya. Sudah di Kandeman dan ini jalannya udah mulai naik-naik teman-teman. Sudah nguk masuk ke area perbukitan Alas Roban. Biasanya di sini udah adem ya, karena udah lihat hijau-hijau, udah lebih banyak pohon gitu. Ditambah ini mendung pula. Wah, syahdu. Oke, ini kalau saya lihat sih orang-orang dari sana pada pakai jas hujan ya, berarti besar kemungkinan bakal hujan nih teman-teman. Nanti kalau gitu saya akan stop, copot ini ini GoPro, kabelnya kita cabut dan kita hujan-hujanan. Tapi semoga hujannya jatuh di tempat yang pas, di dekat pom bensin atau Alfamart, supaya saya bisa copot-copotan dulu. Soalnya ritualnya lama nih kalau begini. Ini udah basah jalanannya, sana juga udah. Sebagian pakai jas hujan, sebagian enggak. Ini kalau saya copot pakai dulu tuh takutnya zong ya, takutnya nggak jadi hujan. Jadi sambil kita turunkan kecepatan, kita memantau nih sikon. Saya juga pengen ke WC, Nah kan, membingungkan kan nih, mau pakai tapi gimana, mendungnya sana tapi kalau ke arah situ cerah tuh. Cerah. Tapi ini kalau nggak pakai juga basah sih sepatu. Ya copot jas hujan teman-teman, dan juga copot jas hujan. Sekarang pakai jas hujan. Copot sepatu, ganti sendal, dan media mode GoPro nya juga dicopot. Jadi ini nggak pakai kabel mic-nya, suaranya pasti nggak akan jelas sih. Nanti mungkin akan saya dubbing ya. Oke, mari kita lanjut.
teman-teman, sekarang jam 2.37. Saya berhenti nih tadi buat copot lagi jas hujan karena panas banget. Tapi nggak ngerti nih awannya arahnya ke arah timur. Tapi semoga aman lah ya. Nah, Semarang masih 34 kilo lagi dari sini. Kita akan gas. Semoga tidak hujan. Depan itu jembatan Kali Kuto. Kalau lewat tol, nah itu tuh ikonnya. Oke, padat banget. Oh, ini ada sungai di sini. Ya, ini dia Sungai Kuto, Kali Kuto. Ya seperti inilah teman-teman ribetnya kalau touring di saat hujan. Kalaupun nggak ngevlog ya, copot pasang jas hujan tuh makan waktu 5-10 menit lah. Apalagi kalau tambah ngevlog gini, copot pasang GoPro, media mode-nya ya lumayan. Tapi ya nggak apa-apa kan, gak tiap hari kayak begini ya, sesekali. Jadi ya kita nikmati aja dah segala keruwetan ini. Oke, kita ke arah Semarang masih lurus. Apa kita lewat Lingkar aja ya teman-teman ya. Kalau lurus itu ke Weleri Kota, kita lewat jalan Lingkar aja biar cepat. Oh adem. .253 ini hampir masuk kota Kendal teman-teman. Tadi kita habis lewat Cepiring, ada pabrik gula di situ. Ya Jakarta Semarang itu jauh-jauh dekat lah ya hitungannya ya, karena udah sering berasa deket. Tapi kalau udah lumayan capek lepas Pekalongan kayak kok nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal kalau naik kereta Pekalongan Semarang tuh ya sejam doang. Weleri Semarang nggak nyampe sejam. Sedangkan kalau naik motor dari Weleri ke Semarang masih 60 kiloan, setara dengan jarak Jogja Solo itu. Dan truknya melimpah sekali ya. Kayak begini nih. Tuh kan depan juga banyak motor. Stylonya cakep . Ya, masuk kota Kendal. 255 kota Kendal. Berarti ini saya udah 11 jam ya teman-teman perjalanan. Lama. Tadi ketemu bapak ini pas touring. Kayaknya tadi ketemu pas masih di Jawa Barat deh. Sekarang ketemu lagi. Oh ini enak banget ya, pakai box belakang sama box samping. Ya kanan ke Kaliwungu, kita ke sini ke arah Semarang. Tadi itu ada tulisan Boja. Nah 2022 saya tuh pernah so ide mau dari Solo lewat Gunung Pati biar keluarnya di Boja. Tapi ternyata saya nyasar, ujung-ujungnya saya keluarnya hanya cuma di BSB. Ya masih Semarang-Semarang juga lah ya. Oke sih, habis ini lurus nanti keluar-keluar kita di Mangkang.
Ah, lumayan capek sih dari tadi berhadapan sama truk-truk terus, dan truknya itu posisinya itu nutup jalan dua-duanya. Oke, Jakarta Semarang hampir 12 jam. Dibilang lama banget enggak, dibilang cepet ya enggak juga gitu ya. Kalau ke Jogja bisa lebih lama sih, sekitar 14 jam. Kayak awan gelap di timur sana. Entahlah kita bakal kena hujan lagi atau enggak, tapi semoga enggak ya. Lihat nih truk-truknya kayak gini nih, nyebelin nih. Pada selap-selip, ambil kiri, ditambah ada motor begini, motornya lelet. Ayo. Yuk ambil. Ayo. Ya. Maaf. Kan ada truk lagi di kanan. Repotnya nih truk-truk yang lambat nih pada di kanan nih. Jadi gini, kita harus zigzag. Duh. Ngeri amat pula bawa besi begini. Ini mobilnya ngeri banget, bawa besi-besi begini tapi nggak ada pengaman. Ngeri Final Destination ini mah, sial. Mana bannya udah aduh. Iya, oke. Ayo. Kita truk pasir. Hayya, masuk. Gila nih truk semua. Oke, ini kita udah mau masuk Mangkang. Ini pasir-pasir dari truknya pada terbang kena badan. Oke, 3.12 sampai di Mangkang Semarang. Ya, Semarang. Bye-bye Kendal. Kita masuk kota Semarang. Ya 12 jam lah ya. Enggak 11 jam dengan banyak berhentinya. Not bad. Dari tadi truk terus. Oke, hampir sampai. Ayo semangat. Yuk.
Kalau touring gabut memang saya selalu senangnya ke Semarang sih, karena full Pantura. Tapi pulangnya nggak suka kalau lewat Pantura lagi. Pulangnya saya selalu lewatin selatan. Nah, ya. Entah itu ke Jogja dulu atau lewat Wonosobo, pokoknya mana aja dah. Yang penting selatan aja, karena di selatan lebih adem dan bisa lebih santai. Oke, ayo. Udah padat nih, padat kota. Ntar lagi masuk Kalibanteng. Ya, macet kan. Tuh. Ngeri nih kalau lagi turunan begini terus berhenti, takut truk remblong nih. Ya, ini kanan Kerapiak teman-teman. Kalau naik bis tujuan yang ke Solo, Madiun, kalau turun Semarang biasa turunnya di sini nih, di gerbang tol Kerapiak sini. Oke, jam 3.27 kita masuk Kalibanteng. Ini ada Aeroveld ya, makam kehormatan Belanda di Kalibanteng. Oke, kita ada di bundaran nih, bundaran setelah Kalibanteng. Situ ke bandara, kita ambil arah kota. Ya, kita lewatin Karangayu, Jalan Jenderal Sudirman. Semarang tuh lumayan lah, saya hafal dikit-dikit jalanannya. Minimal dari arah Jalan Kalibanteng ini kalau mau ke Kota Lama udah inget gitu. Tapi kalau ke lain-lainnya nggak terlalu ingat. Cuma kalau harus ke Jogja, ke arah mana itu, Bandungan, bisa ingat tanpa maps. Ya, ini dia kota Semarang. Kalau saya tuh suka banget sama kota Semarang ini, karena sebagai orang Bandung yang pernah di Jogja dan kerja di Jakarta, saya suka kota yang sebenarnya Bandung tuh enak ya, syahdu gitu. Cuma tata kotanya tuh semrawut banget dan macet, nggak ada transportasi umum. Jakarta transportasi umum ada tapi terlalu padat. Nah, Semarang ini komplit ya, laut punya, gunung punya, dan jalanannya lebar-lebar. Tuh, jadi saya tuh suka jalan kaki, ada trotoarnya kayak gini, oke lah. Pas lah ya, ini jam 3:30. Akhirnya saya nginep di Bobo Box dan ini nggak hujan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Hujannya cuma kena sekali tadi di Alas Roban. Itu pun kena prank ya teman-teman ya. Tinggal sisa-sisa hujannya. Cuma kalau nggak pakai jas hujan, itu air yang muncrat dari ban-ban mobil itu bakal ngotorin jaket juga sih. Jadi ya udahlah, akhirnya saya tadi stop pakai jas hujan. Oke, Jakarta Semarang karena udah 10 kali kayak udah bosen gitu ya. Kayaknya saya juga bingung mau ngomongin apa lagi, trek apa segala macam, tips-tips segala macam kayaknya udah pernah disebut juga di vlog-vlog sebelumnya. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang baru pertama ke Semarang atau punya trip rute lain yang menyenangkan ya, boleh tuh share juga di kolom komentar supaya teman-teman touringers yang lain tuh bisa dapat referensi. Khususnya bentar lagi kan kita mau mudik lebaran ya. Tuh, jadi pasti butuh banyak referensi gimana caranya pilihan rute yang pas, yang aman dan nyaman. Terus kondisi jalan gimana, lubang-lubangnya, gelombangnya. Nah, itu. Oke, kalau lurus itu ke Hotel Ibis, kita ke kiri Imam Bonjol. Kita lewatin stasiun Poncol. Sebenarnya tadi tuh trip ini sebenarnya saya pengennya ke Wonosobo langsung. Cuma setelah dipikir-pikir, aduh, pengen juga tuh, gak pengen melewatkan sensasi Pantura dari Tegal sampai ke Semarang ya, Alas Roban. Jadi ya udahlah ke sini dulu. Dan baru beli penginapan tadi pas berhenti di Tegal teman-teman. Setelah ngecek harganya, ya udahlah Bobo Box.
Walaupun sempit tapi seenggaknya kebersihannya terjamin. Soalnya saya kalau nginep itu agak sensitif sama spraynya atau ini ya WC. Pernah waktu itu nginep di Jogja, penginapannya murah 90.000, tapi ternyata di WC-nya di spraynya banyak kutu. Nah, akhirnya saya komplain tapi diganti sih untungnya ya. Tapi kan gak semua penginapan mungkin bisa mengganti tempat mengganti kamar ya kalau ada komplainan kayak gitu. Jadi ya wes lah, kali ini bobo box aja. Toh supaya kan habis capek gini motoran ya, biar malamnya tuh tidurnya nyenyak gitu. Kalau di bobo box mah pasti tidurnya enak sih, nyenyak. Kecuali tetangga kita ya, entah yang pot atas atau pot bawahnya berisik. Nah itu semoga sih enggak. Yeay, kedai beringin di kanan, tempat makan favorit Semarang Poncol jam 3.37. 3.40 Kota Lama. Rencana malam ini karena nginepnya di Kota Lama, saya mau jalan kaki, foto-foto, terus sudahnya mau nongkrong aja di stasiun Tawang. Ada banyak teman sih di Semarang ini, cuma kayaknya sayanya engap, kayaknya nggak ngajak ketemu deh, capek. Tapi kalau ada yang nge-DM ngajakin ketemu, kalau makan ayolah yang dekat-dekat. Yau. Nah, pabrik rokok Perahu Layar, stasiun Tawang. Agak repotnya adalah kalau nginep di Bobo Box ini tuh kalau malam tuh soalnya Kota Lama ditutup, jadi agak repot. Nah tadinya saya tuh mau nginep di Hotel Pelangi. Mana nih Pelangi ini nih, kanan nih. Cuma harganya kalau yang 180.000 tuh WC-nya luar. Ah ogah dah kalau WC luar. Jadi saya coba nginep di Bobo Box aja. Tuh gak ada parkiran juga ya. Betul. Oke, kiri ini Tawang Polder, kanan pas nih baru jam 4 kurang, jadi belum ditutup. Sehingga saya ditutupnya habis maghrib. Tak menyangka sampai juga di Kota Lama. Nah, kita mau lewatin Gereja Belendo. Gereja Belendo di kanan, kita ke kanan. Wah, udah macet nih.